Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema bagaimana kondisi si dia dan keluarganya, khususnya dengan pasangannya. Nah, kira-kira bagaimana ya kondisi seseorang yang kalian fokuskan, dia dengan keluarganya, khususnya pasangannya, dari si dia yang kalian fokuskan? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif. Energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat, ya. Dan ini energi general. Jadi saya menaruh energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menaruh energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Bagaimana kondisi si dia dan keluarganya khususnya dengan pasangannya? Silakan fokuskan pada seseorang yang kalian ingin tarik energinya di sini ya. Sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca. Bagaimana kondisi si dia dan keluarga khususnya dengan pasangannya? Oke, sementara acak aja ya, kartunya rada rewel. Oke, di sini sudah ada 8 kartu seperti biasa ya, sebagian saya tarik acak. Dari 8 kartu ini saya akan menyampaikan energi terbesar ya dari tema ini. Begitu juga baik buruknya energi yang ada. Oke. Bagaimana ya kondisi si dia dan keluarganya khususnya ya dengan pasangannya. Siapapun dia yang kamu tarik energinya di sini. Di saat ini ya, ketika kalian menemukan video ini. Ini kalau kamu tanya ya, kondisi si dia, ini rata-rata memang koneksi kamu dengan si dia yang sudah punya pasangan. Dia yang sudah berstatus.
saya nangkap dengan istrinya itu dia lebih banyak stresnya ya. Dengan keluarganya dia lebih kayak banyak stres. Yang pastinya dia ngerasa jenuh ya. Seseorang merasa, dia mengatakan kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, dia merasa jenuh. Di sini saya nangkapnya juga dia bermasalah dengan finansial. Dan ada sebagian dari dia ini, seseorang yang kamu fokuskan ini terlalu banyak tuntutan dari pasangannya ya. Tuntutan ini bisa istrinya minta beli rumah, minta beli mobil, minta apapun ya. Yang pastinya ada tuntutan dari istrinya. Bisa jadi dia harus kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Ya. Dia mengatakan kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, ya. Rasanya ingin meninggalkan koneksi dengan pasangannya, ingin berpisah. Dia mengatakan, aku sudah nggak kuat dan aku ingin berpisah. Dan dia mengatakan di sini karena di sini ada buah hati ya. Dia tidak bisa mengambil keputusan cepat atau contoh meninggalkan keluarganya begitu saja itu karena ada anak di sini. Dia mengatakan karena ada anak. Jadi dia yang kamu fokuskan kalau kamu tanya bagaimana kondisi si dia dan keluarganya, khususnya dengan pasangannya. Yang pastinya saya nangkap di sini, dia ngerasa koneksi dengan keluarganya ini udah redup, udah nggak ada sinar. Dalam arti udah nggak ada kekuatan di diri dia untuk bertahan, gitu ya. Ya kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, dia mengatakan saya rasanya sudah tidak bisa tahan ya dengan kehidupanku dengan pasanganku ya, yang dimana terlalu banyak tuntutan dari diriku, yang dimana dia selalu menuntut sesuatu. Nah sesuatu ini lebih larinya ke materi sih kalau yang saya tangkap ya. Bisa jadi mungkin dia kerja duitnya itu dalam bulan ini harus cukup buat ini buat itu ya. Bisa jadi pasangannya meminta untuk nanti ya tahun depan kamu harus sudah bisa beli mobil contoh ya, atau beli rumah, harus kita pergi jalan-jalan ke luar negeri bla 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 ya. Dan dia merasa jenuh ketika pasangannya itu selalu menuntut itu. Dan ketika ada di situasi ini dia mulai teringat kamu ya, mulai kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, dia teringat kamu, yang dimana hadirnya dirimu dalam hidup dia. Kamu banyak memberikan warna, banyak memberikan energi positif buat si dia ini. Dan dia mengakui itu. Ya. Jadi kalau buat kalian di sini yang merasa dirinya tidak bisa mengambil keputusan atau dia sepertinya kayaknya lambat dalam mengambil tindakan. Ini karena terhalangnya karena anak tadi. Rata-rata kamu terkoneksi dengan si dia yang memang ada ya buah hati rata-rata. Kalau kalian ngerasa dia tidak punya buah hati, yang pastinya ada sesuatu yang saya nangkapnya di sini dengan istrinya itu atau suaminya itu kayak belum bisa mengambil keputusan karena ada sesuatu yang membuat si dia ini seperti kayak menunggu. Makanya koneksi dengan kamu seperti kayak up and down ya, kayak maju mundur ya. Nah hadirnya kalian di hidup dia tuh dia mengakui kalau kamu banyak memberikan sinar ya. Ketika dia pikirannya kosong, ketika dia menjadi sosok yang tidak stabil, ketika dia ada kesedihan, kamu tuh pas ketika hadir di hidup dia tuh ketika terkoneksi dengan kamu seperti kayak memberikan semangat tersendiri ya. Kamu kayak bisa memberikan support ya, yang dimana dia mengakui ya banyak hal positif yang dia dapat darimu, dari segi gairah ya, kamu bisa memberikan itu ya. Jadi kayak saya nangkapnya itu rata-rata dia yang kamu taruh energinya di sini tuh dia merasa kepuasan yang dia dapat itu ketika bertemu denganmu. Nah contoh gitu ya, karena ada energi gairah yang
dia ketika bersama pasangannya tuh dia sudah tidak ingin melakukan itu. Dia ngerasa dengan pasangannya tuh sudah bosen, sudah jenuh ya. Dia mengatakan, kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, udah kayak nggak ada keinginan untuk melakukan bercinta lagi ya. Nah, dengan dirimu ya, dia seperti kayak menjadi sosok yang merasa bahwa ternyata aku menjadi sosok diriku sebagai laki-laki atau istri itu setelah bertemu denganmu. Jadi kalau dia menginginkan untuk bercinta ketika tidak bertemu denganmu, dia ini nggak melakukan dengan pasangannya loh. Maaf aja ya, dia bisa melakukan itu sendiri. Contoh gitu, mau laki mau perempuan ya. Jadi terkadang dia hanya membayangkan wajahmu. Ketika istrinya atau suaminya meminta, ya yang dibayangkan ya wajahmu. Contoh gitu ya. Yang pastinya dia dengan pasangannya sudah tidak bergairah aja. Ya. Saya tarik acak sisanya. Tuh kan? Dia yang kamu tarik energinya di sini, ya. Dia terkadang bicara pada dirinya sendiri. Ya, kenapa aku tidak dipertemukan dengan dirimu sejak dulu? Ya, dia bicara pada dirinya sendiri ketika ada di satu titik yang dia ngerasa dengan pasangannya tuh sudah nggak ada kecocokan lah gitu ya. Dia ngerasa sudah jenuh, sudah bosan, sudah bla 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 ya. Dia bicara pada dirinya bahwa kenapa aku tidak dipertemukan dengan dirimu tuh dari dulu. Jika aku dipertemukan dengan dirimu dari dulu, mungkin aku tidak akan merasakan seperti ini gitu ya. Dan dia ngerasa banyak kecocokan dengan kamu dari segi gairah, obrolan ya, perhatianmu yang dia tidak pernah dapatkan dari pasangannya. Dan kamu tuh hadir di hidup dia tuh luar biasa. Dia mengatakan bahwa kamu tuh adalah sosok yang memberikan banyak pertolongan di sini. Ini bisa jadi kamu memberikan pertolongan bantuan materi ya, yang saya tangkap. Sesuaikan saja buat kalian yang menemukan video ini. Lebih ke kamu yang memberikan bantuan buat dia. Ya. Bahkan kamu memberikan banyak sekali ya. Ini kartumu keluar. Buat si dia ini. Kamu rela memberikan waktumu, hasratmu, materimu, hartamu demi untuk dia ini. Ya. Dan saya nangkep di sini seseorang yang kamu fokuskan di sini ya. Seperti kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian. Kondisi dengan keluarganya itu dia ngerasa nggak pernah mendapatkan yang namanya kenyamanan atau kebahagiaan. Dia tertawa dengan keluarganya itu hanya supaya tidak terlihat tidak baik-baik saja, contoh ya. Jadi kayak kepaksa gitu ya. Di depan anaknya atau istrinya atau suaminya. Karena dia ngerasa sudah tidak ada gairah sama sekali dengan pasangannya. Tapi kebantu hadirnya dirimu dalam hidupnya yang dia ngerasa banyak kepuasan yang dia dapat darimu yang dia nggak harus mendapatkan dari pasangannya. Ya, jadi dia mengatakan, apa yang aku rasakan ya, ketenangan, kestabilan itu setelah hadirnya dirimu dalam hidupku. Yang sebelum ketemu kamu, dia menjadi sosok yang memang ketika jenuh dengan pasangannya itu dia menjadi sosok yang berpetualang. Dalam arti dia bisa menjajakan diri kepada lawan jenis lain di luar sana. Tapi setelah dia denganmu, dia berhenti melakukan itu karena dia ngerasa semua ada di diri kamu. Memang ini kesannya lebay, tapi ini kartu yang kebuka tuh itu. Jadi kayak setelah ketemu dengan kalian, dari segi gairah, perhatian, bantuan, dia dapat semua dari kamu. Bantuan ini gak harus materi loh ya.
Ini bisa bantuan tenaga, bantuan pikiran, bantuan kenyamanan, ketenangan, ya. Itu ya. Kamu ada di hidup dia itu segalanya loh. Saya nangkapnya tuh. Ya. Tuh kan, bawaannya tuh selalu kepengen komunikasi sama kamu. Ketika di situasi stres, situasi yang gak nyaman dengan pasangannya. Jadi kalau ditanya ya, kondisi si dia dan keluarganya khususnya ya, dengan pasangannya, ketika dia lagi stres seperti ini, pengennya ngubungin kamu dia, pengen terkoneksi dengan kalian. Selalu ingin komunikasi dengan dirimu. Seperti kayak kamu itu ketika dia koneksi dengan kamu tuh dia ngerasa dia bisa mendapatkan kenyamanan, ya. Dan di sini selalu dia kangen. Dia ingin meninggalkan pasangannya, tapi dia mengatakan seperti tidak ada kekuatan ya, karena ada anak yang menurut dia itu masih butuh perhatian dia. Rata-rata kalian terkoneksi dengan dia di sini, dia yang memang punya pasangan, tapi ada buah hati yang menurut dia tuh buah hatinya tuh butuh perhatian dia. Dan dia nggak tega kalau sampai dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pasangannya demi dirimu. Ya. Jadi dia masih menghargai buah hatinya. Tapi dia dengan dirimu, kalau kamu tanya, apakah dia benar mencintaiku? Dia mencintaimu. Dia mencintaimu, dia juga gairah terbesarnya itu dengan kalian. Sama istrinya atau suaminya, dia sudah tidak merasakan yang namanya gairah atau dia merasa sudah tidak ada kecocokan, gitu ya. Karena dia selalu ingin terkoneksi dengan kamu. Kamu tuh selalu ada dalam pikirannya. Ketika dia contoh ya, kalau pasangannya meminta untuk dilayani gitu ya, minta untuk berhubungan badan atau bercinta ya, ini saya sampaikan padanya, maaf kalau terlalu ini ya. Dia tuh selalu ngebayangin wajahmu dulu, ya. Seperti kayak bercintanya tuh dengan kamu, bukan dengan pasangannya. Ya, dan dia ngerasa kamu bisa memberikan yang dia nggak pernah dapatkan dari pasangannya. Contoh dari gaya-gaya bercinta gitu ya. Pasangannya nggak pernah memberikan itu, tapi kamu bisa memberikan variasi yang beda. Dan di sini membuat dia rasanya dengan pasangannya itu sudah hambar. Nggak bisa memberikan kepuasan, sudah tidak bisa memberikan kepuasan, nah simpelnya ke situ ya. Aduh, oke, saya tarik sedikit lagi ya. Saya tarik acak ya. Ini ya buat kalian yang menonton video ini pesan singkat dari seseorang yang kamu fokuskan, dimana di situasi ini ya, di tema ini, bagaimana kondisi si dia dan keluarganya khususnya dengan pasangannya. Di sini ada energi yang suka berantem ya, dia mengatakan dia sering konflik sama pasangannya, sering berantem, sering merasa tidak ada kecocokan ya, dikit-dikit juga jadi masalah ya. Dia kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, dia ingin mengadu ya. Ya dimana kamu pun merasakannya, ini kartumu keluar. Kamu pun punya intuisi kuat tentang si dia yang kamu tarik energinya di sini. Bahwa seseorang yang kamu fokuskan memang dengan pasangannya itu sudah tidak ada kecocokan. Dia hadir di kehidupan kalian itu yang dimana memang dia yang memberikan banyak hal positif ya, yang pastinya kamu dan dia sama-sama lah gitu ya. Dan kamu ngerasa bahwa si dia ini seseorang yang memang baik, yang dimana pasangannya itu memang tidak pernah menghargai dia, dan kamu bisa ikut merasakan itu ya. Jadi kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, dia yang dengan pasangannya sebenarnya sudah nggak ada kecocokan sih di sini. Selalu berantem di sini. Kebanyakan rata-rata, makanya dia stres. Ya. Nah, ketika dia stres pikirannya ke kamu. Tuh, ya.
Oke, aku rasa cukup ya. Ini The Bottom of the Deck-nya tuh kan ada energi yang sangat kangen dan kamu tuh selalu yang terbaik ya. Maksudnya kamu ada di hidup dia tuh ternyata wanita yang baik ya, lelaki yang baik. Nah contoh gitu ya, selalu kamu membuat dia rindu dan lelah dengan kehidupan dia dengan pasangannya saat ini. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi si dia dan keluarganya khususnya ya dengan pasangannya, sebenarnya maaf ya, kakak jadi batuk. Maaf sekali kalau kagak di skip aja ya. Intinya dia dengan pasangannya sudah banyak masalah aja gitu ya. Dia sudah merasa tidak ada kenyamanan. Nah dengan kalian dia memang cinta, pure cinta sama kalian, mencintaimu. Ya, kamu banyak memberikan kenyamanan buat si dia ini. Oke, kurasa cukup dari kartu tarotnya ya. Kalau kalian kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa personal reading. Ini general reading, gak resonate gak masalah. Ya, ini kakak kasih di Romance Angel-nya pesannya apa? Oke. Oke, seseorang yang akan fokuskan di sini ya, memang rata-rata dia tuh bermasalah dari segi finansialnya, yang dimana selalu jadi problem dalam rumah tangganya ya. Walaupun dia mendapatkan cukup, pasti istrinya selalu bilang kurang. Contoh gitu, atau istri suaminya. Ya kurang lebih ke situ ya, pasti ada masalah dari segi finansial. Dan rata-rata kalian yang menemukan video ini, kamu dan dia memang soulmate. Ketertarikan yang memang dia nggak bisa berbohong ya, bahwa ketertarikan sama kamu tuh karena banyak kecocokan. Dengan keluarganya memang banyak masalah ya. Tuh ya, dengan kamu memang dia mendapatkan kepuasan dari segi semua perhatian, khususnya gairah ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarot sama The Romance Angel-nya. Nih kakak kasih zodiak dari mereka yang kalian fokuskan. Oke, di sini ada Virgo, Libra, Pisces, Leo, Gemini, Capricorn, Sagittarius kuat, Taurus, Aquarius, Cancer lumayan, Aries, Scorpio sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama. Kurasa kalian juga sudah paham ya, inisial nama nggak harus ada dan bisa vice versa. B, R, Y, C, S, C, T, B, E, W, M, P, N, G, L, satu lagi ya, T ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.